Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, gimana kabarnya nih pada sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ada yang tidak hadir? Ramadan. Ami. Ada apa keterangannya yang nggak hadir? Bolos. Bolos. Astagfirullah. Jangan ditiru ya. Merokok. Oke, nanti sekretaris boleh dicatat ya yang tidak berangkat hari ini yang tidak hadir ya. Oke. Nah, jadi Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran pada minggu lalu ya, yang dimana kita akan mempelajari tentang yaitu perbuatan yang salah satu itu perbuatan yang sangat besar dan tidak boleh kita lakukan, yaitu ada yang tahu perbuatan apa? Syirik. Nah, sebelum kita memasuki materi, sebelum kita belajar tentang perbuatan syirik, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas ayat 112. Al-Ikhlas. Paham? Lupa guys. Sarapan sih. Bapak belum sarapan ya, Pak? Bininya kemana? Ada kuah. Udah langsung aja kali ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang syirik, kita harus belajar tentang tauhid. Ada yang tahu apa itu tauhid? Mengesahkan Allah. Nah, jadi tauhid ini sangat penting untuk umatmu muslim. Nah, jadi tauhid ini ibarat kata kalau di pohon itu sebagai akarnya. Jadi gimana kalau akarnya kokoh, akarnya kuat, maka nanti buahnya akan berbuah manis, batangnya kokoh. Nah, begitu pula dengan tauhid kita. Kalau kita menjaga ketahuan kita kepada Allah itu secara baik, secara yakin-yakinnya tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, insya Allah nanti kita akan membuahkan hasil yang baik juga. Nah, sedangkan sebaliknya, syirik itu sebaliknya. Ibarat kata kalau akarnya itu busuk, akarnya itu tidak bisa menjaga menopang pohon yang kokoh, maka buahnya tidak akan berbuah, malah akan terjadi sia-sia namanya itu. Nah, jadi syirik itu yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain selain Allah. Ada tahu contohnya syirik? Berhala, bersumpah. Nah, jadi syirik itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang tahu? Syirik kecil dan syirik kecil. Nah, jadi coba Zulfa, apa tadi pengertian syirik? Syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, jadi syirik tadi kebalikannya dari apa? Dari tahu? Dari tauhid, yang mana lawan mutlak dari mengesahkan Allah. Nah, di sini kalian ada nggak sih menemui ataupun melihat gitu di lingkungan kalian ada kasus ataupun kejadian yang dimana seseorang itu sedang melaksanakan sesajen di bawah pohon ataupun sedang menyembah berhala? Ada yang pernah lihat? Belum, tapi pernah lihat kan ya? Kayak di TV atau di HP. Iya. Nah, itu sesuatu perbuatan yang sangat yang sangat buruk dan tidak boleh kita tiru, harus kita jauhi. Nah, jadi syirik itu bukanlah sekedar kesalahan, melainkan kezaliman yang sangat besar terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tadi kan jenisnya ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, di sini syirik besar itu yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah. Nah, itu termasuk syirik yang besar. Contohnya apa? Menyembah berhala. Menyembah berhala. Ada yang lain? Ya, meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, dampaknya yaitu mengeluarkan pelakunya dari Islam ataupun murtad. Nah, itu yang tadi syirik besar. Sedangkan syirik kecil yaitu dia hanya menodai keikhlasan niat ibadah, bukan menolak Allah. Yang dimana itu tuh dia melakukan ibadah hanya semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang
orang lain. Nauzubillah ini dari. Nah, jadi contohnya nih, ada yang tahu contoh dari syirik kecil? Ria. Ya, ria. Apa itu? Ria seperti apa? Ibadah beribadah tetapi hanya ingin dipilih. Ingin ya, betul. Ada yang lain? Ingin di? Ya. Oke, itu termasuk syirik kecil. Itu ria ya, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita niat bersedekah, kita niat untuk berbagi, ya kita niatkan ikhlas itu tanpa meminta imbalan balik. Tuh, hanya kita niatkan kepada Allah SWT agar mendapatkan ridhonya. Nah, jadi dampak dari syirik kecil ini yaitu cuman hanya apa ya? Merusak pahala amal yang sudah kita perbuat, tapi tidak mengeluarkan kita dari Islam. Tapi tetap kita jauhi yang namanya syirik kecil ya. Syirik kecil maupun syirik besar kita harus jauhi. Nah, di sini ada jejak syirik di era modern ya. Saat ini kan kita sudah mengenal tuh gadget ataupun alat elektronik yang lainnya. Nah, kalau pada zaman dahulu yaitu di mana dia percaya akan adanya jimat, dukun ataupun benda keramat. Nah, ada yang tahu jimat seperti apa kalau di zaman dahulu? Ada berian terus ada kayak batu-batu kecil. Iya, betul. Itu di zaman dahulu. Sekarang masih ada nggak? Masih ya, cuman jarang kelihatan. Nah, itu pada zaman dulu. Kalau sekarang ada yang tahu apa? Zodiak. Iya, itu sering muncul di TikTok ya. Kita percaya akan ada zodiak. Kodak. Itu kodam. Cek kodam ya di TikTok. Itu termasuk syirik di era saat ini. Nah, jadi dan juga nih pemujaan figur yang dimana mengidolakan tokoh-tokoh ya tokoh luar negeri ataupun selebriti hingga mengalahkan itu tidak boleh ya, apalagi sampai menyimpan banyak ya. Itu dia. Yang boleh hanya menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Karena kita nanti kelak akan menerima. Karena kita akan membutuhkan syafaat. Oke, dan juga yang ketiga adalah validasi digital yang dimana melakukan ibadah mumi demi konten dan likes. Itu adalah yang sangat modern saat ini. Ada nih dia seperti contoh ya Nabila lagi sholat tapi tiba-tiba di video gitu kelihatan orang lagi ibadah terus diposting, itu tidak boleh. Sedangkan juga aku mau beli foto sih. Iya betul, itu nggak boleh ya. Nah, jadi tuh banyak perbuatan syirik-syirik yang ada pada saat ini, namun kita kurang ataupun tidak menyadarinya. Makanya saat ini kita perlu berhati-hati dalam bertindak. Intinya apa-apa itu tidak boleh berlebih. Betul. Duit juga kalau berlebihan tidak bagus. Ya, lanjut ya. Nah, ini sekarang dampak dari perbuatan syirik, yaitu ada yang pertama merusak keimanan, menghapus amal ibadah dan juga menjauhkan ketenangan jiwa. Makanya kita harus meninggalkan atau menjauhi perbuatan syirik. Nah, di sini ada langkah-langkah kita untuk menghindari perbuatan syirik. Yaitu yang pertama bergantung hanya kepada Allah. Biasakan berdoa dan meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Apa yang amal perbuatan yang akan dihitung atau dihisab pertama kali? Sholat. Jadi jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat. Betul sekali. Dan yang kedua, jaga keikhlasan. Nah, jadi kita melatih diri kita beramal tanpa mengharapkan pujian manusia. Misal nih, Lulu memberikan uang 50 pada Tasya. Nah, Lulu harus ikhlas gitu. Tidak harus mendapatkan pujian. Aku habis kasih ke Tasya Lulu, gitu kamu mendapat pujian sih.
Jadi kita harus banyak-banyak belajar Ikhlas. dan ada juga yaitu membangun kesadaran spiritual yang dimana kita menyadari bahwa Allah itu tuh selalu mengawasi setiap gerak-gerak kita, setiap detik kita, setiap menit kita. Makanya kita harus yaitu was-was di mawas diri ya. Dan juga yang terakhir ada memperkuat ilmu dan keimanan. Nah, jadi di sini kita harus terus belajar agama gitu, agar bisa membedakan tauhid dan syirik. Nah, jadi kita jangan bosan-bosan, jangan sampai capek untuk belajar agama. Oke. Sekarang di sini Bapak akan membuat kelompok. Jadi empat kelompok ya. Mungkin langsung aja Bapak acak kali ya. Ini kelompok pertama, ada infografis yang harus kalian amati. 2, 3, 4. Nah, jadi di situ ada materi-materi yang memuat pada pelajaran saat ini. Nah, jadi Bapak minta untuk kalian diskusi kelompok ya, yang dimana nih kalau di sini Bapak contohkan ya, Budi sangat rajin belajar, tapi saat ujian ia selalu membawa pena keberuntungan. Nah, pemberian dari neneknya, ia yakin jika tidak memakai pena itu ia pasti akan gagal. Nah, jadi pemikiran kalian dari si Budi tadi, dia udah melakukan syirik belum? Sudah, syirik Syirik kecil. kecil. Tadi apa syirik kecilnya? Berupa apa? Pena keberuntungan. Nah, makanya walaupun sekecil apapun itu tidak boleh. Misalnya Nabila juga, aku mau bawa jimat aku lah yang kecil itu dan biar dapat nilai besar, tidak boleh. Nah, di situ kalian ada infografis, kalian diskusi bareng-bareng ya, kalian baca. Nah, setelah itu Bapak akan memberikan tugas. Di sini ada 4 kasus. Setiap kelompok maju untuk mengambil. Boleh? Perwakilan saja. Bapak beri waktu 2 menit untuk menjawab dari sekarang. 2 menit itu nanti lagi. Ini dukun atau apa? Dukun mengapa Mengapa perilaku? mendatangi orang pingsan dan dia tidak bohong. Tidak percaya. Iya Pak, kelompok sini Pak. Isi. Sudah? Bius. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Ada yang udah siap untuk ini? Isi Pak. Yusi. Oke, boleh dibaca dulu kasusnya apa? Kasusnya tentang ramalan zodiak di media sosial. Iya. Rani setiap pagi selalu membuka aplikasi media sosial untuk melihat ramalan zodiaknya. Ia percaya bahwa ramalan tersebut dapat menentukan keberuntungan, jodoh, rezeki, dan masa depannya. Bahkan ia sering membatalkan rencana tertentu karena ramalan zodiak mengatakan hari itu akan membawa kesialan. Nah, pertanyaan itu ada 2. Yang pertama, apakah perilaku Rani dapat mengarah pada perbuatan syirik? Ya, syirik kecil Pak. Ya, Karena betul mempercayai nggak? zodiak. Oke, terus? Yang kedua, bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi ramalan zodiak dan sejenisnya? Seharusnya tidak mempercayai, misalkan ada zodiak dia apa sih? Maksudnya tidak mempercayai itu, misalnya dia melihat zodiak, ada zodiak, setelah zodiak itu nggak membacanya lagi, kayak nyari konten lain, main nyari konten lain gitu. Jadi nggak ngeliat zodiak itu, dia nggak membacanya karena nanti takutnya itu tadi dia percaya jadinya. Dihapus dulu dong. Gimana? Ada yang pendapat atau ada yang ini? Bapak mau nanya, Ya boleh. kalau tarot-tarot gitu termasuk menyekutukan Allah nggak? Apa itu? Tarot. Tarot. Apa itu tarot? Tarot itu kayak kartu terus yang di ramal gitu. Nah, itu sama aja. Kalau kamu percaya, berarti itu udah termasuk Syirik. Oke, kelompok siapa lagi yang belum siap? Yusuf. Ya. Boleh baca kasusnya dulu.
Jika menghadapi masalah keluarga, seseorang lebih memilih mendatangi dukun dan orang pintar untuk meminta perlindungan dan petunjuk masa depan daripada berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Ia yakin bahwa orang tersebut memiliki kekuatan yang dapat mengubah nasibnya. Pertanyaannya, pertama, mengapa perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran tauhid? Karena dia meminta kepada orang pintar, bukan kepada Allah. Oke, betul. Beli apa dulu dong? Yang kedua? Kedua, apa langkah yang seharusnya dilakukan seorang muslim ketika menghadapi masalah atau kesulitan hidup? Alih-alih dia ke orang pintar, tapi seharusnya jadi orang lebih pintar karena masalahnya harus dihadapi. Kata Ali. Oke, betul. Beli apa dulu dong? Ya, mungkin cukup sampai sini aja ya. Udah kan sebenarnya? Oke, kita anggap selesai. Nah, jadi apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran saat ini? Ada yang bisa berikan satu aja hikmah pembelajaran pada saat ini. Jadi yang bisa kita ambil dari hari itu, kita jadi nggak syirik, ya kayak nggak nyimpan hal yang menurut kita membawa keberuntungan itu kan, kayak tadi kayak jimat keberuntungan atau apa gitu. Jadi ya jangan mendoakan Allah lah gitu Pak. Udah. Baik, biar dulu dong untuk Nabila. Jadi masih banyak hikmah yang kita pelajari ya. Pertama, kita bebas dari rasa takut kepada selain Allah, tidak lagi memperbudak oleh benda, pujian dan juga mitos. Nah, dan juga kita membentuk sikap yang jujur, konsisten dan juga beramal semata-mata hanya kepada Allah. Apapun yang ibadah kita lakukan, apapun amal yang kita lakukan hanya ditujukan pada Allah. Dan juga kita harus kesadaran spiritualnya bahwa setiap detik perbuatan kita, langkah kita itu diawasi oleh Allah gitu. Oke, mungkin itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bertanya? Tidak. Cukup? Oke, cukup. Nah, sekarang Bapak mau memberikan PR untuk dikerjakan di rumah ya. PR-nya sudah Bapak kirimkan di grup, nanti bisa dikerjakan di rumah. Besok jangan lupa dikerjakan ya anak-anak ya. Oke. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari bersama-sama kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak akhiri wa mu'afiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.